Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, kembali lagi di program Jalan-Jalan bersama Opal, Ojol Pontianak Asli. Jalan-jalan, gaskan. Oke, Ikhwafillah, kali ini kembali lagi bersama Agus dan juga Darson. Dan segmen kali ini atau episode kali ini kita berada di Muhaya Collection. Nah, ini kita sudah ada di rumah produksinya, dan di tengah-tengah kita langsung sudah ada Ibu Suryani. Selaku owner dari Muhaya Collection. Nah, Cloth and Bag. Wah. Betul tidak, Bu? Iya, betul. Jadi Cloth and Bag ini kebetulan di box dan Godi Bag itu adalah produk best seller kami di antara beberapa produk dari Muhaya Collection. Cloth and Bag-nya itu adalah yang best sellernya ya. Betul. Baik, sebelum kita bahas produk-produk yang ada di Muhaya Collection, kita akan tanya terlebih dahulu, ini Muhaya Collection udah berdiri sejak kapan? Muhaya Collection ini berdiri pada tanggal 15 Maret 2014, jadi sudah 6 tahun. 6 tahun. Iya. Itu 6 tahun udah masuk apa namanya? ya. Pahit manisnya udah dirasakan sekali. Iya, benar. Dan nama Muhaya Collection itu sendiri terinspirasi dari mana? Iya. Dulu ketika saya membuat produk handmade ini ada cerita kisahnya. Jadi tahun 2014 itu kebetulan suami saya lagi punya usaha di Solo. Jadi kita ditinggal hampir 6 bulanan karena ada project di sana. Nah, saya banyak waktu luang nih gitu kan. Yang dulu dari kecil saya punya bakat di crafter, akhirnya mencoba untuk membuat bros berbahan dasar kain yang awalnya modalnya hanya 50.000. 50.000? Iya, 50.000 buat bahan kain, kemudian kain sifon itu menjadi 100 piece bunga mawar. Ya, ini seperti ini bunga mawarnya. Seperti ini bunga mawarnya dibakar. Agak ukurannya 5 cm untuk bros. Kemudian jadi 100 piece. Dan ketika buat dalam satu hari dijual itu sold out dengan modal 50.000, 100 piece terjual dengan harga per piece 10.000, jadi harga total 1 juta rupiah. Nah, itu mulai saya berpikir ini iseng doang nih, gitu kan? Yang ibaratnya jarang-jarang belajar dari YouTube, kemudian langsung jadi dibuat, kemudian dipasarkan dan booming gitu kan. Itu 6 tahun yang lalu benar-benar belum pernah orang ada buat produk bunga mawar itu sendiri. Oke, ini berarti tadi udah mulai terjawab sebenarnya. Otodidak atau ada yang ngajarin atau seperti apa? Otodidak. Otodidak. Tapi karena memang kesukaan dari kecil kalian. Iya, benar. Suka buat Dari kerajinan kecil tangan gitu ya. melakukan kerajinan tangan terbiasa sampai sekarang, Bu ya. Iya, benar. Dan akhirnya menghasilkan. Iya, ini menarik ini, Ari. Iya. Saya melihat sekeliling ya. Kalau untuk sekitaran kan kebanyakan bentuk tas ibu-ibu ya. Nah, ini yang selama satu ini dibuat ini berapa hari atau berapa jam, Bu? Iya. Berapa lama lah? Iya, dalam kira-kira? satu produk ini Satu ya. produk yang dimulai dari nol. Jadi dulu lagi nih suami saya kan suami satu aja. Suami saya itu proyek punya pekerjaan di konstruksi. Ya, jadi seluruh Kalbar dia pernah keliling. Nah, pada suatu saat dia punya proyek di Sanggau dan di Bekayang. Pulang-pulang bawa kulit kayu. Dia bilang, ini bisa loh, kayaknya keren, dia bilang. Saat itu dia ingin dibuatkan sarung pisau atau apa karena dia sering ke daerah gitu kan. Nah, dari itu saya berpikir
kenapa ini tidak dibuat clutch aja gitu kan, atau dibuat aksesoris yang memang kekinian banget. Kemudian biasa nih pangsa pasar yang cepet dikejar, bisa targetnya bisa tercapai dengan presentasi gede nih perempuan nih. Nah, kalau kita ngelakukan riset gitu kan, pasti perempuan. Makanya produknya kita buat dulu nih khusus untuk fashionnya perempuan. Nah, salah satunya terciptalah clutch dari bahan kulit kayu ini. Oke, selain clutch and bag, apakah ada produk-produk lain yang diproduksi oleh Muhaya Collection? Ada. Dari kurang lebih 6 tahun ini kami banyak sekali buat beberapa produk, diantaranya adalah boneka flannel, kemudian di situ kita desain menggunakan pakaian-pakaian adat, kemudian ada bunga sabun, kemudian ada kalung dari segala macam gitu kan, disesuaikan dengan kearifan lokal kita, aksesoris, bros, kemudian hijab. Banyak sih. Banyak ya. Banyak banget. Jadi semua dibawa habis gitu. Iya. Jadi cumannya kita lihat nih yang jelas trennya apa ya tahun ini. Bahan dasarnya apa gitu kan. Saya nggak akan jauh-jauh. Seperti ini nih, lagi trennya 2 tahun terakhir nih tren banget gak? Nah, bahan dasar saya itu kan selalu larinya ke bahan bunga-bungaan gitu kan. Nah, ini cuman bahan dasarnya berubah dari bahan batik dibentuk menjadi 3 dimensi yang dinamakan dengan teknik suspenso transparente. Jadi kalau di Kalimantan Barat nih ada pelatihan-pelatihan suspenso transparente. Alhamdulillah saya sebagai narasumbernya, mau instansi segala macam. Kemudian di luar Kalbar juga pernah Dinas Tenaga Kerja Tebing Tinggi di Sumatera Utara juga mengundang, Balikpapan juga pernah. Jadi untuk suspenso transparente ini saya gunakan bahan kearifan lokal berupa batik. Nah, kalau batik khas Kalbar itu kan motifnya abstrak. Ketika ingin dibuat 3 dimensi itu nggak terlalu bisa kelihatan bagus. Makanya untuk motif Kalbarnya kainnya digunakan untuk bahan clutch-nya. Tetapi untuk hiasan suspenso kita tetap menggunakan bahan batik yang punya motif bisa berbentuk 3 dimensi yang unik. Oke. Untuk pemasarannya sendiri, apakah ini orang mesan baru dibuat atau pas ada event-event aja, atau kira-kira gimana? Kalau dulu saya selalu produknya yang ready. Jadi karena saya punya kerjaan profesional, saya nggak mau dikejar-kejar nih sama orderan gitu. Jadi dari awal, kan saya sudah cerita nih, dari modal 50.000 jadi 1 juta, itu yang order nggak habis-habis. Sampai saya buat produk baru pun yang order tetap ada terus, terutama customer loyal nih, yang dulunya hanya beli bros, sampai sekarang apapun yang saya buat juga dibeli gitu kan. Jadi, nah yang ibaratnya produk-produk ini dulunya ready, sekarang akhirnya PO, reorder. Jadi order dulu baru dibuat. Kadang-kadang untuk membuat saya agar tidak jenuh, saya close order dulu deh. Selesaikan dulu ya 2 bulanan itu. Ini sampai sekarang akhir September orderan masih numpuk nih sampai akhir September. Dominan itu dominan adalah masker. Itu hampir masih ada 1000-an piece lebih yang belum dikerjakan, yang antri. Customernya sudah ada di seluruh Indonesia, reseller saya juga sudah ada di seluruh Indonesia. Saya tidak masuk di Shopee, cuman kemarin juga dari Dekranasda Pusat ada pembelajaran Shopee juga. Saya bayangin ngerjakannya nggak Shopee aja saya udah kelelep gitu kan. Apalagi masukin nanti. Media sosialnya adalah Facebook, kemudian IG dan WA. Boleh disebutkan nama akunnya? Ya, semuanya sama, namanya Suryani Muhaya. Iya, Facebook, IG, WA semuanya Suryani Muhaya. Jadi satu nama, orang nggak bingung. Kemudian kenapa tadi kan tanya nih, kok namanya Muhaya ya, gitu kan? Ya, Muhaya itu sebenarnya awalnya saya mengambil judul itu dari ketika saya membaca Asmaul Husna, Muhayat, memberi penghidupan. Memberi penghidupan. Jadi cuma kalau kita ada unsur itu kan kayaknya nggak etis. Cuma niat saya buat ini
agar orang-orang di sekeliling saya, kemudian orang-orang yang terlibat di bisnis saya itu kehidupannya akan jauh lebih baik dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi prinsip saya ketika saya mendesain model apapun yang baru, jadi lebih fokus sebenarnya saya mendesain, kemudian saya berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin. Nah, orang-orang yang saya angkat dari pengrajin-pengrajin itu awalnya mereka nggak punya kerjaan untuk menciptakan itu, tapi saya ngelihat dia ada bakat nih. Jadi kalau liburan ke Jogja, liburan ke Bandung, liburan ke Bali, yang saya kejar nih pengrajin nih. Datang ke suatu tempat, kemudian kenal dengan siapa, kemudian dia punya teknik dasar apa. Nah, nanti lanjut ke WA. Mbak, bisa nggak desainin produk yang saya buat ini? Karena saya lihat bahan dasarnya ada di sana gitu kan. Nah, saya kirim desainnya, saya kirim video tutorialnya, dan akhirnya mereka mau membuat. Dan mereka izin, Mbak, ada yang naksir nih dari Jakarta ketika saya upload di media sosial. Boleh nggak desain Mbak saya jual? Bagi saya no problem. Karena saya pikir salah satu sedikit saja ilmu yang saya berikan kepada mereka yang kayaknya saya adalah memberi penghidupan mereka suatu saat lebih baik, ya silakan jual. Dan akhirnya memang luar biasa seluruh Indonesia menggunakan tenaga dia. Berkahnya dapat ya. Iya, benar. Bermanfaat. Iya, lain. betul. Ini brand lokal, produk lokal. Iya. Dan dengar-dengar pelanggannya itu kalangan atas nih. Iya. Udah Kalangan atas. benar ya. Salah dengar tadi ya. Iya, benar-benar. Ada dengar-dengar gitu. Sudah go ke Jerman sampai sekarang, alhamdulillah langganan tetap ada, sampai masker pun sudah terkirim di Jerman. Kemudian di Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Tapi alhamdulillah saya punya customer yang memang saya cari memang tidak ribet. Saya kirim rata-rata ke agen mereka yang di Jakarta, jadi mereka yang kirim kargonya. Saya nggak mau yang ribet harus kirim-kirim ke kargo segala macam dengan segala macam biayanya yang besar gitu kan. Mereka cari di IG. Rata-rata kalau go internasional itu selalu tebus di IG. Padahal IG saya nggak dipelihara gitu. Maksudnya nggak dipelihara, saya nggak pakai berbayar, saya nggak pakai yang follow itu nggak banyak-banyak banget gitu. Cuman kadang-kadang memang pakai hashtag handmade Indonesia, etnik Indonesia. Jadi mainnya di hashtag yang sampai customer di luar Kalbar itu terjual dari Facebook hampir 30%, IG 70%. Bu Yani juga ini bukan kesibukan bukan hanya ini. Tadi katanya adalah profesional juga. Iya, seorang ASN guru SD 6 Sungai Raya. Nah, tentu itu kan sibuk ya. Padat jadwalnya, apalagi seorang guru. Kenapa masih menggeluti menyempatkan waktu untuk bidang ini? Apa motivasi terbesarnya? Iya, benar. Sebenarnya di guru juga kerjaan saya banyak banget. Kebetulan saya juga instruktur. Kerjaan profesional saya itu ada tambahan plus-plus-plusnya. Jadi dulu hampir 8 tahun sebenarnya saya jarang ada di sekolah. Saya memberikan pelatihan-pelatihan guru-guru se-Kalimantan Barat. Jadi public speakingnya memang udah ada. Kemudian diperbantukan juga di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten juga. Kemudian Sabtu Minggu kadang-kadang di-booking oleh sekolah-sekolah swasta untuk memberikan pelatihan. Nah, itu kan penuh banget nih. Tingkat stresnya udah tinggi banget. Dan saya juga harus wajib nih masak buat anak-anak. Karena ibaratnya itulah yang bisa dikenang anak ketika dia sudah dewasa. Tetap ngajarin hafalan mereka. Anak tugas saya di rumah itu tetap gitu kan. Jadi bener nemenin mereka belajar. Itu jadi kan kayaknya kok lelah banget gitu kan. Nah, apakah ini jadi hiburan? Ini refreshing saya. Jadi kuncinya, kenapa saya nggak punya rasa capek? Dari 2 tugas saya yang benar-benar harus saya tekuni secara profesional, ini adalah hobi saya yang benar-benar buat refreshing bagi saya. Nah, hobi yang menghasilkan gitu ya? Iya. Dan bermanfaat untuk orang lain juga ya. Iya. Nah, ini juga saya mau tanya juga Bu. Tadi tak salah dengar ya, juga membuat kreasi boneka. Iya, itu dibuatnya itu diposisikan simpan di mana gitu. Karena saya sekeliling nggak ada ngelihat bonekanya. Oh iya, boneka. benar. Kalau nggak salah ada contoh satu apa ya? Iya, ada kebetulan. Pengen lihat ya. ya. Untungnya ada ya gitu kan. Ya, ini sebenarnya untuk
pajangan home decor. Ini salah satunya. Dulu pernah dibuat gede banget gitu ketika ada event-event pameran tingkat nasional. Jadi pakaian adat. Ini kebetulan ada suatu contoh ya. Pakaian Melayu corak insang. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan yang dipajang di dalam figura. Ada juga boneka yang dibuat kemudian dipakaikan pakaian adat, tapi dia bisa dimainin. Walaupun ibaratnya kan kadang-kadang nggak boleh ya boneka tapi masih banyak orang yang suka dengan aksesoris home decor boneka flanel ini. Bisa juga untuk mahar segala macam. Jadi banyak sih kondisinya. Mahar pernikahan, ada nikah gitu kan. Cuman sekarang memang saya lebih fokus ke clutch dan bags. Karena tadi itu best seller ya. Ya, benar. Karena memang waktunya sangat sedikit, kerjaan saya juga hari-harinya masih banyak. Nah, tapi dari crafter ini yang awalnya dulu saya guru juga berbagi ilmu tentang dunia pendidikan, akhirnya di guru ini saya juga berbagi tentang ilmu yang saya punya. Jadi saya kasih pelatihan-pelatihan, kadang-kadang kerjasama dengan BVI Finance, mereka kasih dana untuk kita lakukan pelatihan di hotel. Kemudian siapa saja boleh ikut gitu kan, untuk mendaftar dengan kuota. Kemarin pernah sampai 200-an yang ikut gitu kan. Saya sendiri yang latih. Kadang-kadang saya juga takjub sendiri, bingung sendiri kok bisa 200 orang jalan semua, gimana caranya, udah berhasil semua gitu. Jadi barang yang dibuat, kemudian seharusnya kan ada asisten ya, tapi ya Allah yang menggerakkan orang untuk bisa jadi selesai gitu. Kemudian saya masuk ke komunitas namanya Ponti Market. Itu adalah komunitas yang memang membina sumber daya manusia untuk jadi entrepreneur gitu loh. Berarti di sini ya tidak tertarik untuk ngambil karyawan, tapi justru malah menciptakan para entrepreneur baru. Sangat bagus. Menciptakan yang sama seperti Ibu yang mungkin bisa lebih nantinya. Kalau misalnya karyawan kan mungkin hanya dipekerjakan seperti itu. Tapi kok memberikan pelatihan kepada orang lain dan akhirnya dia buka usaha sendiri yang sama, itu kayaknya lebih luar biasa ya. Nah, tapi menarik ini Agus. Jadi kalau kenapa ini boleh bertanya kan ya? Kenapa Ibu tidak menarik karyawan? Karena kan banyaknya orderan nih. Nah, kenapa untuk bekerja sendiri gitu ya? Saya hanya hobi doang gitu kan. Jadi ini sebenarnya ini untuk refreshing saya. Kemudian saya belum terjun ke bisnisnya karena saya tetap yang utama adalah tugas saya adalah seorang ibu. Jadi saya tetap ini jadi hobi, bisa juga bisa bisnis, tapi bisnisnya bareng-bareng. Jadi sistem digital bahwa kita punya bisnis yang gede, bukan harus kita punya karyawan yang digaji tiap bulan. Tapi jaringan kawan-kawan kita. Iya benar. Kolaborasinya daerah sekalbar. Jadi saya punya teman di Bengkayang yang harus drop bahan-bahan, punya teman yang di Sanggau, punya resell teman-teman Sumatera, Makassar, punya pengrajin juga yang dari Jogja. Kalau saya orderannya sampai ribuan, sumber daya manusia kita di sini nih belum bisa memenuhi loh. Jadi teman-teman saya yang dari Jogja, dari Bandung, dari mana mereka itu udah betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Ini seorang ibu rumah tangga, seorang profesional, guru juga. Iya, seorang profesional, kemudian bisa membangun UMKM yang bisa kita katakan sukses juga ya, karena amin. Udah bahkan ini belum diseriusin katanya, belum dijadikan bisnis, tapi sudah sampai luar negeri, kalangan atas sudah pada membeli produknya. Iya benar. Nah, mungkin ada motivasi untuk para ibu-ibu rumah tangga yang sekarang yang mungkin mereka tidak memiliki kesibukan yang lebih hanya sibuk main medsos biasanya kan. Nah, mungkin boleh diberi motivasi, semangat untuk mereka juga. Sebenarnya ibu-ibu yang lain tuh juga bisa sih seperti Bu Yani ini. Oke. Saya lebih memfokuskan enggak hanya ibu-ibu ya. Jadi semua kalangan boleh, anak-anak remaja, mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga, single parent yang ingin memang mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat.
bisa mencoba dengan satu hal yang dia sukai. Nah, kalau dia suka, berarti walaupun nanti dia gagal sekali, dia tetap akan mencoba sampai berhasil. Yang penting intinya konsisten. Manfaatkan waktu yang memang manfaatkan waktu yang memang kayaknya punya waktu yang lebih banyak dari saya, yang saya hanya waktunya sangat sedikit banget. Ini aja bisa loh produksi yang seperti ini, ya. Banyak ini. Benar. Kemudian yang punya waktu luang banyak itu jauh lebih bisa. Kata kuncinya adalah 1, jangan pernah takut untuk mencoba. 2, upgrade ilmu, belajar dan selalu belajar. 3, bersosialisasi dengan siapapun untuk mempromosikan produknya. 4, tanggung jawab. Jadi tidak ada istilah kalau orderan kita berani terima 20 besok harus ready, kemudian nggak lembur, itu berarti kan kurang tanggung jawab. Jadi dari urutan keempat itu ada 2 kata kunci untuk menjadi yang sukses bidang apapun itu. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua adalah amanah. Setelah itu kita lakukan semua, kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang memang sudah menetapkan takdir kita dari awalnya. Oke. Ini masih ada ganjil di kepala saya. Ibu enggak takut bersaing dengan teman-teman yang lain? Oh, alhamdulillah tidak. Jadi semua yang saya dapat itu saya berikan pelatihan, ada yang berbayar karena bahan-bahannya berbayar. Tetapi ilmu yang saya bagikan itu gratis. Jadi beberapa komunitas yang memanggil saya selalu tanya, mau yang online, mau yang offline. Yang online itu hampir bisa dikatakan lebih dari 30 grup WA yang minta pelatihan. Untuk ilmu yang saya bagikan gratis. Yang berbayar adalah bahannya saja. Jadi saya yakin rezeki itu tidak akan tertukar. Ilmu bisa diikutin oleh siapapun, desain bisa dijiplak oleh siapapun, tapi rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar. Tidak mungkin tertukar. Luar biasa, masya Allah sekali, ikhwah fillah rahimakumullah. Itu motivasi buat kita semuanya agar terus bergerak. Kita punya waktu yang sama sebenarnya, 24 jam semuanya. Ocon 24 jam, Bu Yain 24 jam, saya 24 jam, tapi kita masing-masing berbeda untuk memanfaatkannya. Ada yang gunakan hanya untuk bersantai-santai, ada yang gunakan semaksimal mungkin. Walaupun dengan kesibukan, tapi dengan 24 jam itu bisa menghasilkan beragam karya, beragam inovasi, membagikan ilmu, dan tentunya untuk bermanfaat untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Iya, dan dengan kesibukan ini, alhamdulillah setiap hari tetap bisa 1 juz. Masya Allah. Nah ini apa ya? Tamparan nih buat kita. Tamparan nih buat kita. Mana anak muda? Iya, saya belajar ketika membaca motivasi di YouTube. Jadi kalau besok saya sebagai narasumber di mana, saya crafter, ini YouTube itu memberikan materi-materi yang besok akan saya sampaikan, bau motivasi segala macam. Jadi otak kiri kanan saya itu tetap berfungsi sambil kerja sambil dengarkan informasi. Nah, ada salah satu motivator berkata, pernah kita dengar ibaratnya orang terkaya di dunia sekarang siapa? Bill Gates. Iya. Sesibuk apa dia daripada kita? Iya. Dia jauh lebih sibuk, tetapi dalam 1 hari dia harus membaca buku. 1 buku. Kemudian ada dari Mesir, pemain sepak bola. Salama. Sesibuk apa dia, tetapi dia tetap baca Al-Quran 1 juz. Dan kita yang bukan siapa-siapa, ibaratnya remah rengginang, kok nggak bisa sih punya komitmen bahwa kita juga bisa. Hal yang sederhana kita lakukan, tetapi rutinitas. Yang sederhana kan gampang nih. Sholat 5 waktu pasti nih. Selesai sholat 5 waktu, baca aja 2 lembar. 2 kali 5 sudah dapat. Padahal 2 lembar itu nggak sampai kok 15 menit gitu loh. Sedangkan kita kerja pegang ngecek WA aja itu kalau sama IG 1 jaman itu nggak terasa gitu kan. Kok baca Al-Quran yang hanya 2 lembar saja kita nggak punya waktu. Berat, ya? Iya, jadi memang awalnya itu dipaksakan, tapi karena dipaksakan lama-lama terbiasa. Sekali saja kita tidak membaca, kita akan merasa kayak ada yang kurang ya hari ini, seperti itu. Iya. Hal biasa karena terbiasa. Iya, ya? benar. Kalau mau sukses harus konsisten. Benar sekali. Wah, luar biasa. Jadi bergetar hati saya, Gus. bergetar.
Terima kasih banyak nih Bu Yani atas waktunya. Sangat menginspirasi untuk kita semuanya, terutama kaum muda, kaum milenial, untuk terutama mahasiswa dan ibu-ibu ya yang mungkin ingin punya usaha baru, dan silakan mencoba hal yang baru dan tetap istiqomah, itu yang pasti. Oke, ikhwan fillah rahimakumullah, syukron sudah menyimak dan saksikan terus program Jalan-Jalan bersama Opal Ojol Pontianak Asri. Jalan-jalan gas.